Saya akan mencoba berbagi pesan Tuhan pada kita sekalian, Ibu Bapak. Mohon Ibu Bapak semua bisa memberikan perhatian dan konsentrasi yang baik pada sesi pembelajaran firman Tuhan ini. Beberapa menit ke depan saya coba berbagi dan Ibu Bapak bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita bawa pulang di tempat kediaman kita masing-masing. Topik pembahasan sepanjang bulan Februari berbicara mengenai kemauan yang kuat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya nantinya beberapa menit akan mencoba mereview ulang apa yang sudah kita pelajari di minggu semalam, Ibu Bapak. Sehingga kita langsung atau kita bisa connect dengan apa yang baru yang akan kita bahas pada hari ini. Kita melihat dulu kitab Keluaran pasal 35 ayat 4-5, kita baca ayat Alkitabnya. Jika Ibu Bapak membawa kitab elektronik boleh buka bersama saya. Saudara yang membawa kitab manual juga boleh membukanya. Kitab Keluaran pasal 35 ayat 4-5. Mari kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Oke, Ibu Bapak, beberapa menit saya mundur ke belakang untuk menyampaikan sekilas atau secara garis besar hal-hal apa yang sudah kita bahas di minggu semalam, yaitu minggu pertama, sehingga kita bisa nyambung dengan apa yang akan dibahas hari ini karena merupakan kelanjutan dari pembahasan minggu lalu. Kitab Keluaran pasal 35 ayat 4-29 ini kita baca ayat demi ayat minggu semalam. Dan dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca ini, Ibu Bapak, kita menemukan ada satu kalimat yang sangat penting, yang sekaligus merupakan inti daripada pesan Tuhan yang dituangkan di perikop Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 29 ini. Kita sebut penting, kita sebut merupakan esensi atau inti daripada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel dan juga kita sekalian. Pesan itu dicatat di ayat 5, ayat 21, ayat 22 dan ayat 29. Hanya ini kalimat yang diulang-ulang dalam ayat Alkitab itu. Kalimat itu berbunyi, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Perhatikan ada penggunaan kalimat setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Nah, saya belajar dari beberapa referensi untuk menemukan apa sebenarnya sebutan lain dari kalimat setiap orang yang terdorong hatinya. Lalu kemudian saya menemukan bahwa sebutan lain dari kata setiap orang yang terdorong hatinya adalah setiap orang yang memiliki kemauan yang kuat. Itu yang pertama. Lalu kata setiap orang yang terdorong hatinya juga memiliki sebutan lain dengan setiap orang yang memiliki kerelaan. Atau setiap orang yang memiliki keinginan yang benar di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud atau itulah yang merupakan sebutan lain dari kata setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Berdasarkan laporan ayat-ayat Alkitab yang kita baca itu, Ibu Bapak, kita menemukan bahwa pernyataan yang diulang-ulang dalam ayat Alkitab ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel, di mana bangsa itu berniat hendak mendirikan kemah suci sebagai tempat peribadatan mereka. Bangsa itu ingin melakukan sesuatu kepada Tuhan pada kala itu. Nah, menariknya, sebelum bangsa ini melakukan sesuatu kepada Tuhan,
Sebelum bangsa ini berbuat kepada Tuhan Allah, firman Tuhan datang dan memberi penegasan kepada mereka mengenai bagaimana kualifikasi jika mereka ingin berbuat sesuatu kepada Tuhan, atau bagaimana standar yang diharapkan oleh Tuhan Allah apabila seseorang ingin melakukan sesuatu kepada Tuhan. Standarnya ialah setiap orang yang mau berbuat kepada Tuhan, apapun yang mau dia perbuat, standarnya yang dia perbuat itu harus lahir dari kemauan dari dalam hatinya. Apapun yang mau dilakukan oleh orang tersebut harus lahir atau didorong oleh keinginan dari dalam hatinya. Yakni keinginan karena dia ingin melakukan yang benar. Kerelaan karena dia tahu yang dia mau perbuat ini adalah yang benar. Itu sebabnya ada dorongan dari dalam dirinya. Ini adalah syarat apabila seseorang ingin berbuat apapun kepada Tuhan, termasuk dalam hal mendirikan kemah suci atau melakukan peribadatan, ritual-ritual penyembahan, atau apa saja yang dilakukan kepada Tuhan. Semua yang dilakukan itu, apakah kita mau beribadah, kita baca Alkitab, kita melayani, kita berdoa, kita menyembah, semua kegiatan yang kita lakukan untuk Tuhan ini, menolong orang lain, membantu orang lain, bahkan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, semua yang kita lakukan ini supaya ini berkenan di hadapan Allah harus lahir karena kemauan yang kuat dari dalam hati kita. Keinginan yang benar, karena kita tahu sesuatu yang benar maka muncul keinginan untuk melakukannya dan kerelaan. Jadi begini kira-kira ibu bapak, dengan kata lain Tuhan Allah mau bilang begini, Tuhan tidak ingin atau Tuhan tidak menyukai apapun yang kita lakukan kepadanya didasari oleh keterpaksaan. Tuhan tidak menyukai apapun yang kita perbuat kepadanya didasari oleh karena takut kita tidak diberkati, atau karena kita dipaksa atau didorong dan lain sebagainya. Tuhan tidak ingin itu yang menjadi dasar kita berbuat kepada Tuhan. Itulah sebabnya sebelum bangsa itu melakukan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan memberitahukan lebih dahulu atau Tuhan bicara di depan. Kalau mau berbuat sesuatu kepadaku, baiklah semua yang berbuat itu berbuat karena ada kemauan dari dalam hatinya. Kemudian ibu bapak, di samping kita telah belajar bahwa Allah tidak menyukai apapun yang kita perbuat kepada Tuhan didasari oleh keterpaksaan, kewajiban, takut akan hukum Tuhan, karena ingin dihormati, ingin dilihat, ingin dan lain sebagainya. Tuhan tidak, di samping hal-hal itu yang sudah kita pelajari minggu semalam, kita juga telah mengerti bahwa kemauan yang kuat ini memiliki keterhubungan erat antara kemenangan dan kekalahan. Jadi dengan kata lain ibu bapak, kemenangan yang kita peroleh di depan atau kekalahan-kekalahan dalam perjalanan hidup kita, semua itu ada hubungannya dengan kemauan yang ada di dalam diri kita. Kita sudah melihat seperti apa definisi kemauan dari beberapa sisi ibu bapak. Kita lihat dari ensiklopedi. Pengertian dari kemauan berdasarkan ensiklopedi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu hal. Itulah pengertian kemauan. Kemudian tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk bertindak. Itulah pengertian kemauan. Lalu dari pengertian ilmu psikologi umum, maka pengertian kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah kepada tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Dorongan. Kemudian ibu bapak, dari salah seorang tokoh kebangunan rohani bernama Joyce Meyer, pengajar Alkitab terkemuka di abad ini ibu bapak, dia memberitahukan pengertian kemauan sebagai berikut. Kemauan adalah suatu hal yang sangat kuat,
Dengan kemauan kita bisa mengurangi berat badan, menjaga kebersihan, menabung, keluar dari utang, bahkan mencapai tujuan-tujuan hidup yang telah ditetapkan. Itulah pengertian kemauan. Melihat definisi itu, maka kita bisa mengerti ibu bapak bahwa kemauan itu erat hubungannya dengan kemenangan yang kita peroleh atau kegagalan yang akan kita peroleh. Sebab inilah yang menjadi pendorong atau penggerak. Bahkan saya juga sudah mengutip ibu bapak seperti apa pernyataan seorang Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich. Dia melaporkan bahwa unsur yang sangat menentukan keberhasilan dari 500 orang terkaya di Amerika Serikat adalah kemauan yang kuat. Ketika mereka memulai usaha pada umumnya sederhana, pada umumnya tidak punya apa-apa, lalu mereka jatuh bangun, gagal bangkit, gagal bangkit. Upaya yang mereka lakukan secara terus menerus, bahkan ketika mereka gagal berkali-kali dalam menghadapi penghalang dan keputusasaan, upaya mereka untuk bangkit atau kemauan, itulah yang kemudian menjadikan mereka berhasil, bahkan menjadi orang terkemuka. Karena itulah ibu bapak, sepanjang bulan ini kita bicara mengenai kemauan yang kuat. Karena setiap kita rindu hidup berkemenangan. Setiap kita rindu hidup mencapai impian. Menaiki tangga-tangga promosi. Bahkan juga melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan terjadi dalam diri kita. Bahkan jika kita memperhatikan tema sepanjang tahun 2024. Yakni mengalami kuasa yang spesial. Nah, salah satu syarat supaya kita bisa mengalami special power of God ini ibu bapak. Maka kuncinya adalah harus ada kemauan yang kuat dalam diri kita. Nah, untuk itu kita perlu bertanya, ini fokus pembahasan kita sekarang ibu bapak. Kita melihat bahwa kemauan itu ternyata berperan penting dalam mencapai hal-hal baik di depan, bahkan juga di dalam hal mengalami kemenangan serta kuasa spesial Tuhan. Maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kemauan terbangun di dalam diri seseorang? Bagaimana cara menghadirkan atau membangun kemauan yang kuat di dalam diri kita? Harapan saya ketika kita mengupas tema ini, pembelajaran ini, sepulang dari sini ibu bapak tidak ada lagi di antara anak-anak Tuhan yang mudah lemah, mudah menyerah hanya karena adanya perlawanan dari pihak lawan rohani kita. Dari iblis, dari godaan, dari pencobaan, dari tantangan dan lain sebagainya. Setelah kita belajar kebenaran firman ini, saya berharap anak-anak Tuhan sekaliannya mengerti bagaimana menyikapi atau merespon semua penghalang serta bujukan dan keputusasaan yang ada. Karena itu kita lihat sebentar bagaimana cara membangun kemauan atau menghadirkan kemauan dalam diri kita, yakni kemauan yang kuat. Saya bagi 2 poin tapi saya akan lihat waktu. Poin yang pertama supaya kita bisa membangun kemauan yang kuat dalam diri kita ialah yakin akan apa yang kita inginkan. Sekali lagi saya ulang, yakin akan apa yang kita inginkan. Perhatikan apa yang dicatat oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita membaca bersama ayat Alkitabnya. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 8. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi lebih mantap, 3, ya. Sebab orang yang mendua hati tenang dalam hidupnya. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Yakobus ini sebenarnya ingin memberi penegasan. Sekaligus ingin memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan seseorang apabila dia tidak yakin akan apa yang diingininya. Apa yang dicatat di kitab Yakobus 1 ayat 8 ini sedang menjelaskan kepada orang-orang percaya akan seperti apa keberadaan kita di depan apabila kita tidak yakin akan apa yang kita sudah putuskan.
akan apa yang kita sudah mulai, atau yang akan kita mulai, akan apa yang akan kita kerjakan. Apabila kita tidak yakin akan hal-hal tersebut, maka keberadaan hidup kita digambarkan sebagai orang yang mendua hati, yakni mereka ini akan mudah dijauhkan oleh gelombang. Orang yang mendua hati, bimbang atau tidak memiliki keyakinan akan apa yang dilakukannya, akan apa yang diinginkannya, akan apa yang sudah diputuskannya. Mereka adalah orang yang mudah terjatuh ketika diperhadapkan dengan kesulitan, menyerah karena ada tantangan. Ini adalah gambaran atau tipe orang-orang yang tidak yakin akan apa yang diinginkannya, akan apa yang diputuskannya, akan apa yang sudah dimulainya atau dikerjakannya. Mereka mudah terbawa arus, mereka mudah menyerah karena memang mendua hati atau tidak memiliki ketetapan hati. Saya beri contoh begini ibu bapak. Katakanlah seseorang rindu belajar bahasa asing. Dia ingin menguasai bahasa asing lalu dia mau belajar. Atau yang satu lagi barangkali rindu supaya orang tersebut memiliki usaha atau memiliki bisnis atau meningkatkan bisnisnya. Atau seseorang rindu membangun atau memulai sesuatu. Nah, ketika seseorang memiliki kerinduan untuk menguasai bahasa asing, atau ingin memulai sebuah bisnis, atau ingin mengurus atau meningkatkan sebuah pencapaian dan lain sebagainya, supaya apa yang diinginkannya, supaya dia bisa menguasai bahasa asing, supaya dia bisa mengelola dan menumbuh kembangkan usahanya, bisnisnya, supaya dia bisa tetap teguh dalam imannya, maka perlu kehadiran dari apa yang diyakininya untuk yang dilakukan itu. Seperti apa keyakinan orang tersebut tentang apa yang akan dilakukan itu. Kalau dia yakin bahwa dia akan bisa belajar bahasa asing, dia akan memperoleh kekuatan yang tidak tahu dari mana datangnya. Entah bagaimana kekuatan tersebut tiba-tiba ada di dalam dirinya. Lalu kemudian dia bisa mengerjakan dan bisa menguasai bahasa asing yang diharapkan itu. Ketika dia memiliki keyakinan yang kuat akan apa yang akan diputuskannya, akan apa yang akan dimulainya, yakni usahanya, yakni pengelolaannya, yakni pengembangannya. Ketika dia yakin, keyakinan akan apa yang dikerjakannya, akan apa yang timbul atau yang diputuskannya, keyakinan inilah yang akan menjadikan orang tersebut berhasil. Jadi pendek kata, pencapaian dia terhadap apa yang diinginkannya, yang diharapkannya, semua itu dipengaruhi oleh seperti apa keyakinan orang tersebut terhadap apa yang diputuskannya itu, terhadap apa yang sudah dimulainya itu, terhadap apa yang sudah dikerjakannya itu. Keyakinan inilah yang menumbuhkan kemampuan atau kemauan yang kuat untuk berupaya, untuk bekerja, untuk berkarya, bahkan untuk mencari berbagai cara supaya bisa meraihnya. Keyakinan itulah yang membuat kemauan tumbuh begitu kuat. Ada kalanya kita sudah lelah dari satu tempat ibu bapak. Kita sudah kehabisan energi sebenarnya. Tapi karena kita yakin ibadah itu sesuatu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk kita hidup di dunia ini, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Maka keyakinan kita akan narasi atau kalimat firman Tuhan itu menjadikan kemauan tumbuh di diri kita. Walau sudah lelah, walau keinginan daging ini berbaring, keinginan daging ini santai kemana-mana. Tapi keyakinan kita terhadap ibadah itu memberi manfaat bukan hanya di hidup masa kini, tapi juga di hidup masa yang akan datang. Maka walau lelah,
kita akhirnya melangkah juga dan beribadah. Kita melakukan pelayanan-pelayanan, kita berbuat baik bagi banyak orang, bahkan kita berkorban, kita temukan upaya-upaya apa lagi untuk memajukan usaha kita, cara-cara apa lagi yang kita perlukan untuk meningkatkan pencapaian-pencapaian kita. Semua kemauan untuk hal tersebut muncul begitu saja secara alam. Karena apa? Keyakinan kita akan apa yang sudah kita putuskan, akan apa yang sudah kita kerjakan atau kita mulai. Karena itu ibu bapak, penting memiliki keyakinan akan apa yang sudah kita mulai. Boleh katakan amin. Penting yakin akan apa yang kita inginkan. Yakin akan apa yang kita putuskan. Jika tidak, maka kita tidak sampai kemana-mana. Mudah sekali kita menyerah, mudah sekali kita kalah. Ibu bapak begini. Salah satu kesalahan terbesar dari banyak orang, bahkan yang mengakibatkan kita harus membayar harga yang lebih besar, adalah karena kita mudah menyerah. Bagi sebagian besar orang, dia mengira bahwa keberhasilan, kemenangan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, orang yang punya kejeniusan tingkat tertentu, atau orang-orang yang telah menemukan dan memiliki rumusan-rumusan ajaib kemudian diterapkannya, dan ini tidak dimiliki oleh atau tidak diperuntukkan oleh banyak orang, hanya orang-orang tertentu. Ini kesalahan terbesar kita ibu bapak. Karena kita mengira bahwa yang namanya peningkatan, yang namanya kesembuhan, yang namanya keberhasilan, yang namanya kemenangan-kemenangan, itu bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang tertentu. Tetapi saya mau beritahu, inilah kebenarannya ibu bapak. Kebenarannya adalah bahwa pada umumnya keberhasilan itu dicapai melalui sebuah kemauan. Kemauan yang kuat, itulah yang menyebabkan dan mendorong seseorang bisa mencapai keberhasilan, mencapai kemenangan, bahkan juga melihat hal-hal baik terjadi di dalam hidupnya. Artinya ibu bapak, batas antara keberhasilan dan kegagalan itu sering sekali kita tidak pahami. Sehingga karena kita tidak mengerti, kita mengira bahwa kita masih jauh dari keberhasilan. Kita masih jauh dari mujizat, dari kesembuhan, dari apa yang kita impikan. Karena begitu tipis batasnya, kita nyaris tidak menyadari apakah kita sudah dekat ataukah kita sudah mulai melewatinya dan sedang memasuki tahap keberhasilan di mana doa dan impian menjadi kenyataan. Kita tidak paham. Prinsipnya untuk hidup berkemenangan ibu bapak, kemenangan itu selalu akan tiba ketika pertandingan dan pertarungan lagi berat-beratnya. Setelah mulai ada di puncak, pada saat itulah suara kemenangan, detik-detik keberhasilan mulai terdengar. Tetapi tatkala kita sedang berhadapan dengan lagi berat-beratnya, tadinya kita adalah orang-orang yang sudah lelah dari awal, makin lelah, makin berat tantangan, lalu kemudian kita tergoda menyerah. Padahal dibutuhkan sedikit lagi kesabaran, sedikit lagi upaya, hanya sedikit lagi keuletan untuk bisa mencapai kemenangan. Tapi karena kita terlanjur segera mengangkat tangan, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sudah tiba di ambang batas di mana promosi, kesembuhan, kemenangan akan segera datang. Tapi karena kita tidak bisa menyadari itu, kita tidak yakin. Akhirnya kita tergoda menyerah dan kita melihat kita gagal lagi, kita jatuh lagi, kita terpuruk lagi. Sobat, dengar baik, kemauan yang kuat yang ada dalam diri kita lah yang akan menumbuhkan semangat dan gairah untuk terus berlari lebih cepat, lebih tangguh, lebih kuat dari semua musuh dan tantangan yang ingin mengalahkan dan mengkacau balaukan kita. Pastikan mulai hari ini kita yakin akan apa yang kita kerjakan, yakin akan apa yang kita putuskan, yakin akan apa yang kita perjuangkan, yakin akan apa yang kita inginkan. Keyakinan akan hal tersebut membuat
buat kemauan-kemauan akan bekerja, beroperasi dalam diri kita. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh senggol sebelahnya, jangan mudah menyerah kawan. Ngomong sama dia dulu, jangan mudah lelah. Haleluya. Begini, coba lihat. Saudara masih pernah ingat cerita yang saya sampaikan kepada ibu bapak beberapa tahun lalu. Cerita soal seorang gembala ternak. Dia menggembalakan kerbau yang lumayan banyak. Di padang rumput, setelah dia pelihara, dia gembalakan, jelang pulang. Dia hitung kerbaunya kurang satu. Dia cari kemana ini kerbau pergi. Dia temukan, dia cari, enggak ketemu. Setelah dia bersama kerbau-kerbau yang lain dalam perjalanan menuju pulang. Tiba-tiba dia ingat ada satu sumur tua yang sudah kering. Yang dia belum cek. Dia segera berlari dan melihat sumur tua yang kering itu. Ternyata benar kerbau tersebut jatuh ke dalam sumur. Bagaimana cara mengeluarkan kerbau ini dia tidak tahu. Dia coba tarik pakai tali, dia tidak mampu. Dan bagaimanapun upaya-upaya dilakukan, dia tidak ngerti lagi bagaimana caranya. Sudah sekian waktu lamanya upaya-upaya untuk menolong dan menyelamatkan kerbau ini. Supaya keluar dari sumur kering ini. Akhirnya dia pada kesimpulan. Kerbau ini pun kelihatan sudah tidak kuat lagi bangkit berdiri. Artinya dia sudah siap mati. Sudah menyerah. Maka yang dilakukan oleh si anak muda adalah dia ambil cangkul bersama teman-temannya. Sekop. Lalu dia mulai menyekop tanah dan melemparkan tanah tersebut ke sumur. Dengan maksud mengubur kerbau tersebut. Sekop lagi, lempar lagi ke sumur. Sekop lagi, lempar ke sumur. Kerbau itu mulai merasa ada sesuatu yang berat di punggungnya. Apa ini pikirnya? Ya rupanya kerbau juga bisa mikir ibu bapak. Disekop, dilempar lagi, sekop, dilempar lagi. Setiap tanah itu jatuh, kedupuk. Dia lagi mikir, apa ini? Makin lama makin berat. Makin lama makin berat. Lana itu huweyateina. Uganarilah kuban, kuburna kak tena kuei. Bagim rukur kerbenandai. Jadi karena dia pikir, bagaimanapun aku akan dikubur. Tiba-tiba muncul ide, apa yang harus kulakukan? Pasrahkah menerima diri dikubur? Atau lakukan sesuatu? Ada idenya. Makin berat tanah yang menumpuk di punggungnya. Satu waktu dia bilang, aku tidak mau dikubur. Dia goyang pundaknya. Dia goyang punggungnya. Tanah yang numpuk turun ke bawah. Dilempar lagi, dikubur lagi. Dia goyang lagi punggungnya. Tanah itu turun ke bawah. Tanah itu turun ke bawah. Makin lama tidak sadar. Si pria muda mikir bahwa kerbau sudah terkubur. Ternyata begitu dia menoleh ke sumur itu, dia kaget. Tampak 2 tanduk kerbau ke permukaan. Dia kaget, dia berkata, kerbau, hidup lagi kau. Apa yang membuat kerbau ini keluar dari sumur tua? Apa yang dimaksud untuk mengubur dia? Dia pergunakan untuk keluar dan untuk hidup berkemenangan. Dia hanya goyang punggungnya. Tanah yang dimaksud untuk mengubur turun ke bawah dan menjadi batu loncatan. Tidak lama kerbau itu hidup. Kerbau itu berhasil. Kerbau itu keluar dari sumur tua itu. Dengan kata lain aku mau bilang begini. Mungkin persoalannya besar ibu bapak. Pergumulan saudara berat. Tantangannya numpuk. Mungkin utang belum pada selesai. Cicilan numpuk di mana-mana. Atau barangkali kesulitan-kesulitan mulai bertubi-tubi. Dengar kawan, rahasianya satu. Goyang punggung saudara. Apa yang dimaksud mengubur akan turun dan akan menjadikan kita berkemenangan. Tepuk tangan yang baik. Beritahu sebelah saudara, goyang saja kawan. Haleluya. Kalau kita goyang dia, apa yang dimaksud? Hanya digoyang. Turun dia ke bawah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Langkah yang kedua, kita akan tiba di bagian terakhir.
Bagaimana caranya supaya kita memiliki kemauan yang kuat dalam diri kita? Karena kemauan yang kuat adalah sangat penting. Yang kedua yang diajarkan Alkitab, jangan hanya melihat fakta. Saya ulang sekali lagi, jangan hanya melihat fakta. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Berdasarkan pengalamannya, dia menuliskan pewahyuan ini untuk kita sekalian. 2 Petrus pasal 1. Yuk lihat sama-sama ibu bapak. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Kalau saudara sudah ketemu kita baca. 2 Petrus pasal 1. Ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama ya. 2, 3, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Perhatikan kalimat yang dicatat di ayat 4 bagian awal. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji Allah yang berharga dan yang sangat besar. Nah, perhatikan sebentar ibu bapak. Saya yakin ibu bapak semua sepakat dengan saya bahwa setiap orang pernah diperhadapkan dengan apa yang disebut keadaan yang terlihat mustahil. Semua kita tentu pernah berhadapan dengan keadaan di mana kita tidak akan pernah mencapai impian kita. Keadaan ini pasti pernah diperhadapkan pada kita sekalian. Kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, tapi tidak lama kita berpisah. Kita berharap ini orang yang tepat, tidak lama kita berpisah. Bahkan barangkali juga ibu bapak kita telah memberikan upaya-upaya terbaik untuk mendapatkan promosi. Kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Bahkan kita juga telah bekerja keras mengikuti semua prosedur supaya semua kita bisa mencapai apa yang melampaui kemampuan kita. Tetapi setelah semua upaya, pelatihan-pelatihan, kerja keras, semua prosedur kita ikutkan, kita masih belum keluar mencapai apa yang kita harapkan, apa yang bisa kita impikan. Dan luar biasanya lagi ibu bapak, kita belum melangkah kemanapun setelah waktu demi waktu berlalu. Jika itu keadaan kita, pertanyaannya apa yang akan kita lakukan? Mudah menyerah, angkat tangan, lalu mulai berkata kepada Tuhan bahwa pergumulan dan perjalanan hidup kita besar, berat. Lihat apa kata atau nasihat Rasul Petrus ini. Melalui tulisannya ini ibu bapak, Petrus ingin menegaskan kepada kita atau ingin mendorong kepada kita supaya kita tidak hanya melihat kepada fakta, tetapi kita harus berani berdiri di atas janji Allah. Karena itu dalam ayat Alkitab ini disebutkan bahwa Kristus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang besar, janji-janji yang luar biasa, sehingga dengan janji-janji itu kita memiliki keyakinan, kita memiliki semangat, kita beroleh kekuatan, kemauan-kemauan baru muncul dalam diri kita. Sehingga kita bisa mengalahkan hawa nafsu, kita bisa mengalahkan kelemahan, keinginan menyerah, dan juga kemauan yang semakin menyusut. Akan semakin bertambah kuat karena kita berpegang dan berdiri di atas janji Allah. Jangan hanya melihat fakta. Satu waktu dalam Lukas pasal 5, sebelum Petrus menuliskan apa yang dicatat di kitab 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 ini, Petrus mengalami sebuah situasi yang tidak mungkin dia bisa berhasil, tidak mungkin dia bisa menang. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan seterusnya menceritakan begini. Dia sudah menjala sepanjang malam bersama dengan teman-temannya. Petrus ini bukan nelayan baru belajar.
Dan dia punya alat lengkap. Dia tahu ikan berada di daerah mana, pada jam berapa ikan keluar, dan seterusnya. Petrus ini boleh disebut penguasa Danau Galilea. Semua para nelayan yang mau berlayar harus bertanya pada Petrus. Karena Petrus ini sangat senior dalam hal jala menjala. Satu waktu dia bersama teman-temannya dan perahu-perahu lain. Ketika sudah semalam-malaman menjala, bisa tidak dapat apapun. Bayangkanlah. Tidak dapat apapun. Pernah Bu jualan, seharian jualan, buka kios, tapi nggak dapat apapun untung. Yang pernah nggak usah angkat tangan. Bayangkan, udah seharian jualan, tidak buka dasar. Pernah ibu bapak ambil hasil panen dari ladang, bawang preka, bawang sopkah, atau kentangkah, atau apa saja. Lalu saudara bawa pajak roga, udah setengah hari saudara nongkrong, tidak ada yang tawar. Akhirnya barang itu ditinggal dan tidak terjual jadi sampah. Petrus mengalami. Sebagai nelayan profesional, semalam-malaman menjala, tidak dapat apa-apa. Ketika dia memarkirkan perahunya bersama teman-temannya sembari bersihkan jala. Yesus ngajar, lalu selesai ngajar datang pada Petrus. Dia bilang, Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Itu hari sudah siang. Yesus ngomong, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Jadi ada pemikiran yang kemudian berkembang. Sebelum perintah tebarkan jalamu ke sebelah kanan, orang-orang para nelayan pada umumnya dulu nebar jala itu ke sebelah kiri. Kalau sekarang pada umumnya orang nebar jala ke sebelah kanan. Karena jaringnya ditaruh, dikumpul di kanan lalu ditebar. Kalau dulu ditaruh di kiri lalu ditebar. Ada kemungkinan itu pemikiran mereka. Nah, coba lihat. Ketika Yesus ngomong pada Petrus, bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Petrus bisa saja ngomong begini, Pak. Sorry guru. Udah semalaman kami nebar jala gak dapat apa-apa dan ini sudah siang. Kalau siang hari guru, ikan tidak pernah ada di tempat yang dalam. Ikan pasti minggir cari makan. Dan kemudian kami sudah capek. Kami mau istirahat. Sudahlah guru, besok lagi dilanjut. Bisa ngomong begitu? Bisa. Tapi menariknya yang Petrus lakukan adalah tidak sedikit pun menyanggah, membantah. Dia bilang, walau kami sudah semalaman dan tidak dapat apapun, karena Yesus yang ngomong, akan kami lakukan juga. Artinya Petrus mau bilang, sebenarnya secara fakta tidak mungkin. Ini sudah siang. Ikan semua lagi tidur. Tidak ada yang keluar cari makan. Apalagi di tempat dalam. Secara fakta ini tidak masuk akal. Dan lagi kami sudah lelah. Tapi Petrus abaikan fakta. Dia tidak mau berpegang pada fakta. Dia pegang pada apa yang Yesus omong. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Petrus lakukan 1 kali tebar. Bayangkan. 1 kali tebar. Hebat. Aku bisa memahaminya begini kira-kira ibu bapak. Waktu Yesus ngomong sama Petrus. Pergi bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Saya yakin suara itu sampai ke telinga ikan-ikan yang ada di dasar laut sana. Dan ikan-ikan ini kenal suara itu. Dia mikir, lagi-lagi ikan pun mikir juga rupanya.
Tadi kerbau mikir ini ikan. Ikan-ikan mikir. Segera rapat mereka tatkala masih komunikasi Yesus dengan Petrus. Mereka rapat di dasar laut. Dengar kawan. Dengar ikan kerapu. Dengar ikan sembilang. Dengar ikan apa lagi. Semua ikan ngomong. Dengar. Kalau kita tidak lakukan apa yang diomong ini, kita bisa berubah menjadi ubur-ubur katanya. Enggak lagi jadi ikan kita ini. Kalau itu bahaya ini. Karena itu keputusan rapat kita apa? Lihat kemana perahu Petrus. Dan lihat kemana arah jala ditebar. Segera kita merapat di jala itu. Kan begitu kalau didramatisasikan itu ibu bapak. Gak mungkin ketika Petrus jala tiba-tiba tadinya kosong lalu tiba-tiba ikan ada. Tidak mungkin. Begitu perahu ini bergerak. Ikan-ikan lihat, oh ini perahu Petrus. Oh ini perahu Petrus. Ikut. Jala ditebar. Ikan segera kumpul. Wah. Satu kali tebar, dua perahu hampir tenggelam. Karena banyaknya ikan yang dapat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Apa yang membuat itu terjadi? Yang membuat mujizat itu terjadi? Petrus tidak berpegang pada fakta. Saya ulang, Petrus tidak berpegang pada fakta. Dia berpegang pada apa janji Allah. Tuhan ngomong bertolaklah, bertolaklah. Dia jalan dan dia dapatkan mujizat. Yang mau sembuh katakan amin. Yang mau sehat katakan amin. Yang mau mengalami berkat spesial dari Tuhan katakan amin. Dengar, orang berkata tidak mungkin sembuh, tidak mungkin berhasil, tidak bisa menang, tidak bisa sukses. Bilang sama dia, terima kasih buat penelitian yang dilakukan. Tapi aku punya satu penelitian yang tidak bisa kulupakan, yakni pernyataan Tuhan. Bahwa di tangan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di tangan Tuhan yang sakit akan sembuh, yang lemah akan kuat, kelimpahan akan diperintahkan datang. Sekali lagi kuncinya adalah miliki kemauan yang kuat. Udah lelah, bertolak lagi. Kemauan yang kuat menjadikan kita mengalami mujizat. Mari kita bernyanyi bersama-sama.